Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Ta'ala pada hari ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan mata kuliah Sains Fisika dalam Peradaban Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah beberapa bagian kita bahas, yaitu tentang instrumen astronomi rubu mujayyab. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan penggunaan rubu mujayyab sebagai kalkulator trigonometri dan juga rubu mujayyab dalam pengukuran, baik pengukuran ketinggian, kedalaman maupun lebar suatu objek. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan rubu mujayyab untuk menentukan arah kiblat berdasarkan trigonometri bola. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang penentuan arah kiblat dengan menggunakan trigonometri bola, eh, dengan toolsnya adalah programming Python. Nah, tapi sekarang kita akan gunakan instrumen klasik yaitu rubu mujayyab, sebagaimana yang digunakan oleh para ulama terdahulu untuk menentukan arah kiblat. Materi pada kesempatan kali ini judulnya adalah menentukan arah kiblat menggunakan trigonometri bola yang terdapat dalam kitab Falak Klasik karya ulama Nusantara yang sebenarnya merujuk pada karya-karya ulama peradaban Islam sebelumnya. Dalam bab ini kita akan membahas metode yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dalam kitab An-Nuqbah Al-Bahiyah, juga Syekh Muhammad Mansur bin Abdul Hamid Al-Jakartawi atau Al-Batawi dalam Ar-Risalah Al-Maradiniyah fi Al-Amal bi Rub Al-Mujayyab, dan juga karya dari Kiai Ma'sum bin Ali dari Kuaron, Jombang, dalam kitab Ad-Durusul Falakiyah yang sampai hari ini masih digunakan, masih dipakai di berbagai pesantren yang mengajarkan ilmu falak. Nah, sebelum kita memulai untuk menentukan arah kiblat dengan menggunakan turbun jaya, maka langkah pertama yang harus kita tentukan adalah kita cari terlebih dahulu ardul balad dan tulul balad, yaitu ardul balad adalah lintang atau latitude dari masjid yang ingin kita cari arah kiblatnya, tulul balad atau bujur atau longitude dari masjid juga kita harus ketahui terlebih dahulu. Begitu juga dengan ardul balad dan tulul balad atau lintang dan bujur dari Ka'bah atau Mekah, kota Mekah. Nah, ini yang menjadi contoh dalam materi kali ini, yaitu kita menentukan arah kiblat di Masjid Iqomah, Masjid Win Sunan Gunung Jati Bandung, Jawa Barat. Masjid Iqomah ini mempunyai ardul balad atau eh, latitude atau lintang sebesar 6 derajat 55 dakikoh dan 53,3 sawani. Nah, ini lintangnya adalah lintang selatan. Kemudian bujurnya adalah 107 darajah 43 dakikoh dan 2,6 sawani. Sedangkan Mekah yaitu Ardul Baladnya 21 darajah 25 dakikoh dan 21,21 sawani. Sedangkan bujurnya 39 darajah 49 dakikoh 34,06 sawani. Dakikoh itu menit busur, sawaninya detik busur.
Nah, setelah itu baru kita tentukan arah kiblatnya dengan terlebih dahulu menentukan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menentukan arah kiblat tersebut. Ada 7 parameter yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah bu'dul qutr. Penjelasan mengenai parameter-parameternya sendiri nanti akan kita kaji dalam pembahasan yang lain. Nah, ini sebuah parameter bu'dul qutr. Yang pertama adalah untuk menentukan bu'dul qutr, kita letakkan benang al-khaid pada asitini dari rubu mujayab. Ini contoh rubu mujayabnya, ini al-khaid atau benang. Kemudian benangnya diletakkan pada posisi asitini. Kemudian letakkan al-muri atau tempatkan al-muri. Al-muri adalah benang penanda. Ya, jadi ada benang kecil diikat pada benang al-khaid. Ya, al-muri ini bisa digeser-geser. Kemudian al-muri diletakkan pada posisi 7 derajat 15 menit. Nah, ini dari mana 7 derajat 15 menit? Ini adalah nilai jaib atau nilai sinus dari arodul balad, lokasi atau masjid yang kita ingin cari arah kiblatnya. Ardul balad Masjid Iqomah tadi 6 derajat 55 menit 53,3 detik lintang selatan. Nah, ini posisinya ada di Al-Qaus ya. Kita cari yang mendekati 6 derajat 55 menit. Yang mendekatinya adalah 7 derajat. Maka kita cari sinusnya atau jaibnya, yaitu jaibnya berada pada posisi, tinggal ditarik secara vertikal, berada pada posisi 7 derajat 15 menit busur. Nah, maka pada posisi 7 derajat 15 menit ini kita letakkan al-muri yang tanda hitam ini. Setelah itu pindahkan al-khoit atau benang utama pada nilai busur Ardul Balad dari kota Mekah. Jadi benang utamanya digeser, dipindahkan ke nilai derajat dari Ardul Balad Mekah. Ardul Balad Mekahnya adalah 21 derajat 25 menit 21,21 detik lintang utara. Jadi kita geser, maka ketika al-khaid digeser, al-muri juga dia otomatis karena berada pada al-khaid, al-murinya juga akan pindah posisi. Nah, setelah al-muri pindah posisi, kita tarik garis vertikal dari al-muri yang memotong asit ini. Maka dia akan memotong di pada asit ini yaitu 2 derajat 30 menit pada asit ininya. Nilai 2 derajat darajah 30 dakikoh ini nilai bu'dul qutr. Jadi kita sudah dapat nilai bu'dul qutr. Bu'dul qutrnya sendiri, nah ini ringkasan yang tadi ya. Ardul Balad lokasi Masjid Iqomah. Nah, kemudian nilai jaibnya atau nilai sinusnya 7,15. Kemudian Ardul Balad Mekah 21, 25, 21,21. Kemudian Bu'dul Qutrnya 2 darajah 30 dakikoh. Itu kesimpulan yang metode tadi. Kemudian secara matematik, nah ini sebagai pembuktian kalau kita gunakan kalkulator. Bu'dul Qutr itu adalah perkalian sinus. Sinus lintang lokasi dikali dengan sinus lintang Mekah. Atau sinus Ardul Balad lokasi dikali sinus Ardul Balad Mekah. Kemudian dikali 60 karena seksagesimal. Nah, maka kita akan peroleh kalau dari kalkulator 2 derajat 38 menit 40,92 detik. Nah, ini nilainya sama ya dengan
nilai pada urubu mujayyab 2 derajat 30 detik. Tanda minusnya ini disebabkan ya karena berada pada lintang selatan. Tapi di sini nilai yang akan kita ambil, bukan tanda positif atau negatifnya. Nah, jadi bu'dul kuternya nilainya adalah 2 derajat 30 detik selatan ya, atau negatif di sini. Kemudian parameter kedua adalah asal mutlak. Langkah untuk menentukan asal mutlak sama seperti sebelumnya, letakkan benang utama pada asit ini. Kemudian pindahkan almurinya di sini untuk lokasi Masjid Iqomah, yaitu 59 derajat 30 dakikoh. Nah, dari mana ini asalnya? Asalnya adalah dari nilai sinus tamam arudul balad lokasi. Jadi jaib itu sinus maksudnya. Dari sinus apa? Sinus dari tamam arudul balad. Wa ardul balad lokasinya adalah 6 derajat 55 menit 53,3 detik. Nah, kalau tamam arudul balad artinya 90 dikurangi 6 derajat 55 menit 53,3 detik. Sehingga kita peroleh tamam aradul balad yaitu 83 derajat 4 menit 6,7 detik. Nah, jika nilai derajat 83 derajat 4 menit 6,7 detik ini kita cari nilai sinusnya, nah, sebagaimana yang sudah kita bahas, mencari sinus dari nilai sudutnya, maka nilai sinusnya adalah 59 darajah 30 dakikoh. Tinggal ditarik garis secara vertikal memotong asit ini. Nah, pada saat memotong asit ini, dia akan memotong di asit ini pada nilai 59 derajat 30 dakikoh. Itu langkah pertama. Jadi setelah dapat 59 derajat 30 dakikoh, tempatkan almuri pada posisi tersebut. Kemudian pindahkan alkhoid atau benang yang besar, benang utama pada sudut, nah ini pada sudut tamam arodul balad Mekah. Kalau tadi tamam arodul balad lokasi, kalau ini tamam arodul balad Mekah. Kalau tamam arodul balad Mekah artinya 90 derajat dikurangi arodul balad Mekah atau lintang Mekah yaitu 21 derajat 25 menit 21,21 detik, sehingga diperoleh 68 derajat 34 menit 38,79 detik. Nah, jadi pindahkan alhoid pada posisi 68 derajat 34 menit tersebut. Kemudian setelah diperoleh posisi tersebut, tarik garis almuri. Tarik garis almuri secara vertikal sehingga memotong asit ini. Nah, ini dia memotong asit ininya pada posisi 55 derajat 30 menit. Kalau sebelumnya memotong asit ininya di 59.30. Kalau ini turun ya, jadi 55.30. Ini ditarik dari hasil almuri. Bukan almuri, dari memotong sudut atau kaus tamam ardul balad dari 68 derajat 34 menit 38,79 detik. Kemudian posisi almurinya kemudian ditarik vertikal ke atas. Maka diperoleh nilai 55 derajat 30 menit. Dan itu yang disebut dengan asal mutlak. Ini singkat ringkasan dari data tersebut yang sebelumnya, yaitu tamam ardul balad 90 dikurangi 6 darajah 55 dakikoh 53,3 sawani. Kemudian jaib tamam ardul balad ini 59 darajah 30 dakikoh. Sedangkan dari tamam ardul balad Mekah
Tamam Ardul Bal Makkah itu 90 dikurangi 21 darajah 25 dakiko 21,21 detik busur, yaitu 68 darajah 34 menit 38,79 detik busur. Nah, sehingga diperoleh nilai asal mutlaknya 55 darajah 30 dakiko. Pembuktian secara modernnya menggunakan kalkulator. Asal mutlak itu adalah perkalian kosinus lintang lokasi dikali dengan kosinus lintang Mekah, kemudian dikali 60. Hasilnya mendekati dengan hasil yang diperoleh dari Rubuh Mujayyab. Kemudian parameter yang ketiga adalah asal al-mu'addal. Langkah yang pertama adalah letakkan benang al-khaid, benang utama pada asit ini. Kemudian pindahkan al-muri atau geser al-murinya pada nilai asal mutlak. Tadi pada parameter sebelumnya, asal mutlaknya adalah 55 30. Nah, ini 55 derajat 30 dakiko pada asit ini. Kemudian pindahkan al-khaid. Nah, al-khaidnya dari akhir kaus sudut sampai nilai fadlu at-tulaini. Fadlu at-tulaini ini adalah selisih tulul balad lokasi atau bujur lokasi dengan tulul balad Mekah atau bujur Mekah. Selisihnya itu disebut fadlu at-tulaini. Nilai fadlu at-tulaininya 67 darajah 53 dakikoh 28,54 sawani. Nah, setelah itu pada kondisi tersebut setelah alkohoidnya dipindahkan pada nilai selisih bujur atau fadlu at-tulaini tersebut, kemudian dari al-muri, dari penanda yang sebelumnya kita tarik garis secara horizontal memotong di jaib at-tamam yang tanda garis vertikal ini. Memotong jaib at-tamamnya pada nilai 20 darajah 45 menit dakiko, dan 20 darajah 45 dakiko ini adalah nilai asal al-mu'addal. Kemudian kalau penghitungan kalkulator, asal mu'addal ini adalah kosinus selisih bujur lokasi dengan bujur Mekah, nilai kosinusnya, kemudian dikali dengan asal mutlak. Nilainya seperti ini. Ini masih dekat ya, 20 derajat, 52 menit, 5,35 detik. Kalau menggunakan rubuh mujayyab, 20 derajat, 45 dakiko. Ya, ada koreksi dari menit busurnya. Kemudian parameter keempat yang akan kita cari adalah di sini menentukan irtifa as-samad dan nilai sinus dari irtifa as-samad atau jaib irtifa as-samad. Jaib itu sinusnya maksudnya. Menentukan jaib atau sinus dari irtifa as-samad dengan cara mengurangkan asal al-mu'addal dengan bu'dul qutr. Di parameter sebelumnya kita sudah dapat asal al-mu'addal 20 derajat 45 dakiko dan juga bu'dul qutr 2 derajat 30 dakiko, sehingga selisihnya adalah 18 darajah 15 dakiko. Nah, setelah kita peroleh nilai sinusnya, sinus irtifa asamat atau jaib irtifa asamat, kemudian kita cari nilai irtifa asamatnya, yaitu nilai busurnya, nilai busur atau nilai derajat dari jaib irtifa asamat. Tadi untuk jaib irtifa asamat 18 derajat 15 menit,
Nah, itu pada asit ini. Kemudian kita tarik garis secara vertikal. Kemudian memotong pada alkos atau pada busur, memotongnya di angka 17 derajat 45 menit atau 45 dakikoh. Nah, itu yang disebut kaus irtifa as-samad atau sudut irtifa as-samad 17 derajat 45 menit. Dari kaus irtifa as-samad tadi 17 derajat 45 menit, tarik garis secara horizontal juyuban kusoh yang memotong jaib at-tamam pada posisi 5 derajat 57 derajat 15 menit. Nah, 57 derajat 15 menit atau 15 dakikoh itu yang disebut dengan jaib tamam irtifa as-samad. Jadi ada asal muadal sebelumnya 20 darajah 45 dakikoh, bu'dul kutar 2 darajah 30 dakikoh, jaib irtifa as-samad ini selisihnya. Kemudian kita cari kaus atau sudut dari irtifa as-samad yaitu 1745. Dari kaus irtifa as-samad kita cari jaib tamam dari irtifa tersebut atau nilai kosinus dari irtifa as-samad yaitu 57 darajah 15 dakikoh. Kalau kita cari menggunakan kalkulator, jaib irtifa as-samad yaitu asal al-mu'addal ditambah bu'dul kutar. Karena bu'dul kutarnya lintang selatan tadi negatif, maka dikurangi hasilnya adalah 18 darajah 13 dakikoh 24,43 sawani. Kalau kita bandingkan dengan hasil Rubu Mujaib ini 18,15. Kalau penggunaan kalkulator ini hasilnya 18 darajah 13 dakikoh. Hanya beda sedikit ya. Kemudian irtifa as-samad atau sudut dari irtifa as-samadnya sendiri ya ini kita peroleh dengan menginverskan sinusnya atau aksin. Aksin dari 18 derajat 13 menit 24,43 eh, detik busur dibagi 60, kemudian kita cari invers dari sinusnya, maka akan diperoleh 17 derajat 40 menit 53,13 detik, dan ini mendekati hasil dari rubu mujayyab. Oh, di rubu mujayyab 17 darajah 45 dakikoh. Kalau kalkulator 17 darajah 40 dakikoh. Selisihnya pada dakikohnya saja. Kemudian begitu juga dengan kosinus irtifa asamat atau jaib atamam irtifa asamat. Jaib atamam itu kosinus. Kalau jaib saja itu sinus. Jaib atamam irtifa asamat adalah nilai kosinus dari irtifa asamat. Irtifa asamat dari kalkulator 17, 40, 53, 13. Kemudian dikosinuskan, diperoleh nilai kosinusnya adalah 57 darajah 9 dakikoh 56,16 sawani. Ini nilai ini mendekati nilai pada uh, rubu mujayyab 57 15, sedangkan kalkulatornya 57 lebih 9 menit. Hanya beda di menit saja. Kemudian parameter kelima yang harus kita cari yaitu jaib as-sa'ah. Jaib as-sa'ah. Langkah untuk menentukan jaib as-sa'ah yang pertama adalah letakkan benang al-khaid, benang utama, pada tamam ardul balad lokasi. Tamam ardul balad lokasinya sendiri 90 dikurangi lintang lokasi yaitu 6 derajat 55 dakikoh 53,3 sawani lintang selatan. Nah, maka diperoleh 83 darajah 4 dakikoh 6,7 sawani. Kemudian letakkan benang al-khaitnya pada posisi tersebut, sudut tersebut.
Kemudian langkah berikutnya adalah tempatkan al-muri atau penanda pada jaib atau nilai fungsi sinus dari ardul balad Mekah. Ya, jadi ardul balad Mekah, sudut sudut atau derajat lintang dari Mekah adalah 21 derajat, 25 menit, 21,21 detik busur. Nilai sinusnya itu berada pada angka 22 darajah kalau pada huruf mujayyab. Kemudian tarik garis dari angka 22 tersebut sehingga memotong al-khoid. Maka pada titik pertemuan garis dari 22 derajat tersebut kita tandai dengan al-muri pada benang tersebut. Geser al-murinya pada titik pertemuan itu ya. Kemudian pindahkan kembali benang al-khoid ini pada asit ini. Nah, nilai antara al-muri dan al-markasnya, markas itu titik nol, yaitu yang disebut dengan jaib as-sa'ah. Karena pergeserannya tidak besar, maka nilai yang ditunjukkannya ketika al-khaid benangnya dipindahkan kembali ke asid ini, nilainya tetap pada posisi 22 derajat. Ya, tidak berubah drastis ya, karena pergeserannya tidak signifikan. Nah, nilai 22 derajat itulah yang disebut dengan jaib as-sa'ah. Ini ringkasan yang tadi kita tentukan tamam ardul balad dari lokasi 90 dikurangi dengan lintang lokasi. Hasilnya 83 daroja 4 dakiko 6,7 sawani. Kemudian jaib dari ardul balad Mekah. Ardul balad Mekahnya 21 daroja 25 dakiko 21,21 sawani. Sehingga nilai sinusnya kalau pakai rubuh mujayyab adalah pada angka 22. Kemudian ditentukan jai pasaahnya, digeser kembali pada asit ini. Karena pergeseran 83 ke 90 tidak terlalu besar, maka nilai jaib asaahnya pun tidak jauh dari jaib arodul balad Mekah, yaitu 22. Ini untuk menentukan jaib asaah ketika kita gunakan kalkulator, yaitu jaib asaah adalah pembagian antara sinus lintang Mekah dengan kosinus lintang lokasi. Jadi sinus lintang Mekah dibagi kosinus lintang lokasi dikali 60. Hasilnya adalah 22 derajat 4 menit 33,41 detik busur atau 22 daroja 4 dakiko 33,41 sawani yang nilainya hampir sama dengan 22 hasil dari rubuh mujayyab. Jadi rubuh mujayyab ini cukup akurat, hanya beda di menit busurnya saja. Kemudian yang keenam, menentukan ta'dil as-samad. Langkahnya sama seperti sebelumnya, letakkan benang al-khaid pada nilai sudut atau kaus tamam arodul balad lokasi. Tamam ardul balad lokasinya 90 dikurangi 6 derajat 55 menit 53,3 detik lintang selatan. Ini lokasi ardul balad masih di Komah Uin ya. Untuk lokasi yang lainnya nanti berbeda. Hasilnya adalah 83 derajat 4 menit 6,7 detik busur lintang selatan. Kemudian digeser al-khaid pada nilai tersebut. Kemudian tentukan irtifa as-sama. Ini pada yang sebelumnya, pada asit ini tentukan irtifa as-sama di langkah yang sebelumnya.
Ini 17 derajat 40 menit 53,13 detik. Ini hasil kalkulator ya. Kalau hasil rubuh mujaibnya itu 17 derajat 45 menit pada asit ini. Kemudian tarik garis secara vertikal ke bawah memotong benang alkoid. Nah, setelah memotong benang alkoid, tandai titik perpotongan tersebut dengan almuri atau penanda, benang penanda. Kemudian dari almuri tersebut, tarik garis secara horizontal, memotong kosinus, yaitu jaib atamam, memotong garis kosinus atau jaib atamam pada nilainya di sini 2 derajat 15 menit, 2 darajah 15 dakikoh. Itu yang disebut dengan hissoh as-samad. Hissoh as-samadnya 2 derajat 15 menit. Setelah hissoh as-samad diperoleh, tambahkan hissoh as-samad 2 darajah 15 dakikoh itu pada nilai jaib as-sa'ah. Tadi pada langkah sebelumnya kita sudah tentukan jaib as-sa'ah yaitu 22 darajah. Hasil penjumlahan jaib as-sa'ah dengan hissoh as-samad itu disebut ta'dil as-samad, yaitu hasilnya penjumlahannya 24 darajah 15 dakikoh. Ini ringkasan yang tadi kita tentukan tamam ardul balad lokasi, kemudian tentukan irtifa samad, tarik garis irtifa samad tersebut pada al-khaid yang berada pada posisi 83 derajah 4 dakiko 6,7 sawani. Kemudian kita tarik garis secara horizontal, diperoleh 2 darajah 15 dakiko, itu yang disebut isu asamat. Kemudian tambahkan dengan jaib as-sa'ah 22 darajah, hasilnya adalah ta'dil as-samat 24 darajah 15 dakiko. Kalau kita gunakan kalkulator, hisoh as-samat ini adalah tangen lintang lokasi dikali dengan sinus dari irtifa as-samat. Dia dikali 60 karena seksagesimal. Sehingga hisoh as-samat ini adalah tangen lintang lokasi Masjid UIN, Bandung, yaitu negatif 6 derajat 55 menit 53,3 detik dikali dengan sinus irtifa as-samat pada materi sebelumnya, yaitu kalau kalkulator hasilnya 17 derajat 40 menit 53,13 detik. Kalau hasil rubuh jayab 17 derajat 45 menit. Ini koreksi 5 menit busur ya. Kemudian dikali 60 kita peroleh hasil hisoh asamatnya adalah negatif 2 derajat 12 dakikoh 55,57 sawani. Ini hasilnya mirip dengan hasil eh, Huruf Jayabnya. Ini 2.15, ini 2.12. Selisih pada menit busur saja. Begitu juga dengan ta'dil as-samadnya. Ini hasilnya 24 darajah 17 dakiko 28,98 sawani. Ini hasilnya dekat atau mendekati dengan hasil hubung mujayab, yaitu 24,15. Oh, di sini 24,17, hanya selisih sedikit saja. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan samat al-kiblah. Nah, langkahnya letakkan benang al-khaid pada jaib tamam irtifa as-samat. Tempatkan benang al-khaidnya pada jaib at-tamam, kemudian letakkan al-muri pada nilai jaib at-tamam irtifa as-samat, yaitu 57 darajah 15 dakikoh. Ini 57 darajah 15 dakiko, ini dari perhitungan sebelumnya ya. Kemudian
Benang al-khait ini digerakkan hingga al-murinya berada di bawah garis vertikal eh, yang berawal dari ta'dil as-samad. Ta'dil as-samadnya tadi ini 24 derajat 17 menit 28,98 sawani, ini hasil kalkulator ya. Kalau hasil rubuh mujayyabnya 24,15. Jadi kita bisa langsung pada posisi tersebut. Nah, jadi benang al-haid digerakkan hingga al-muri berada di bawah garis vertikal dari titik awal ta'dil as-samad. 24 15 kalau dari rubuh mujayyab, ini 17 karena kalkulator. Dari asid ini kemudian turun ke bawah. Perpanjangan benang al-haid akan memotong eh, kaus busur dari awal kaus, yaitu 25 derajat. Ini yang merupakan samat al-qiblah. Jadi ta'dil as-samatnya tadi 24 15 kalau pakai rubuh mujayyab pada asid ini. Kemudian ditarik ke bawah secara vertikal. Kemudian memotong di al-khaitnya akan ini benang al-haid digerakkan hingga al-murinya berada di bawah garis vertikal ta'dil as-samad tadi ya 24,15. Perpanjangan benang al-haidnya ini memotong busur dari awal al-qaus, dari awal qaus atau dari awal busur pada sudut 25 derajat. Dan angka 25 derajatnya ini adalah disebut samad al-qiblah dengan acuan dari arah barat kalau di Indonesia. Dari arah barat kemudian digeser 25 derajat. Maka itu adalah samad al-qiblah. 25 derajat dari arah barat. Ini proses yang tadi ya. Ini ilustrasi gambar yang tadi awalnya al-khaid ini berada pada 57 al-murinya. Kemudian al-khaidnya dipindahkan sampai al-murinya berada pada garis 24,15, yaitu ta'dil as-samad. Kemudian perpanjangan antara al-khaid dengan al-qaus busur ini pada posisi di 25. Maka 25 itu yang disebut dengan samad al-qiblah. Ini proses ringkasannya. Yang pertama mencari tamam irtifa as-samad, 90 dikurangi 17,45, hasilnya adalah 72,15. Diperoleh jaib at-tamam irtifa as-samad, ini yang tadi 57,15. Kemudian menentukan samad al-qiblah, yaitu kita tentukan jaib tamam irtifa as-samad 57,15. Kemudian kita tentukan ta'dil as-samad 24,15. Kemudian kita peroleh samad al-qiblah 25,15. Ini 15 yang lebih akuratnya. Jadi di sini ada 15-nya. 25 derajat 15 menit. Nah, itu samad al-qiblah. Kemudian ketika 25 darajah ditambah 15 dakikoh ditambah 270,
maka akan kita peroleh 29 295 darajah 15 dakikoh. Ini adalah arah kiblat terhadap utara. Nah, hasil ini yang eh, nanti kita akan bandingkan dengan berbagai metode yang lain termasuk pemrograman komputer. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kalkulator. Mencari samet al-kiblah itu adalah inverse dari sinus dari nilai ta'dil as-samet dibagi jaib at-tamam irtifa as-samet. Ta'dil as-sametnya 2417, ini hasil kalkulator. Kalau rubuh 2415. Kemudian jaib tamam irtifa as-samet atau nilai kosinus dari eh, ir- irtifa as-sametnya 57 Daraja 9 dakiko 56,16 sawani. Maka hasil pembagiannya nanti kita masukkan ke inverse sinus, sehingga diperoleh derajat dari fungsi sinus tersebut yaitu 25 daraja 8 dakiko 46,46 sawani. Ini hasilnya mendekati dengan penggunaan rubuh mujayyab. Kalau rubuh mujayyab 25 darajah 15 dakiko. Kemudian kalau terhadap utara kita tinggal tambahkan dengan 270, hasilnya adalah eh, 295 darajah 8 dakikoh 46,46 sawadi. Ini Masjid Iqomah UIN Bandung. Ini Mekah, ini arahnya membentuk sudut. Yang tadi kalau eh, menggunakan kalkulator ini 25 darajah 8 dakikoh 46 sawani terhadap barat. Kalau terhadap arah utara 29 295 darajah 8 dakikoh 46,46 sawani. Nah, ini sama atau mendekati hasil perhitungan kalkulator maupun dengan pemrograman komputer. Demikian kita sudah menguji penggunaan rubuh mujayyab untuk menentukan arah kiblat di Masjid Iqomah UIN Bandung yang hasilnya mendekati dengan hasil perhitungan kalkulator maupun dengan programming komputer. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.